Selamat datang Bu Kristia dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5, terdiri dari saya, Alfons Widiarto, NIM 182214005, terus Gilang Danindra Jaisaro, NIM 182214015, lalu dan Noviatri, NIM 182214038, lalu Stefania Delia, NIM 182214040, dan Lanuka Karen 182214041. Nah, dalam video presentasi ini kami akan menjelaskan tentang chapter 13, yaitu Situational Influences. Pada bagian pertama ini kita membahas the nature of situational influence. Konsumen tidak menanggapi stimulus atau rangsangan seperti iklan dan produk yang dihadirkan, namun mereka lebih menanggapi pengaruh pemasaran dan situasi saat itu. Pengaruh situasi atau situational influence ini adalah semua faktor tertentu terhadap waktu dan tempat di mana tidak terkait pengetahuan atribut stabil konsumen dan stimulus dan yang berpengaruh pada perilaku saat ini. Agar lebih jelasnya, sebagai contoh berikut ini, ketika kamu sedang ke Indomaret bersama temanmu, kamu mau membeli minuman yang segar tapi kamu merasa bingung harus membeli minuman apa, dan di situ kamu melihat tuan kamu beli UC 1000. Nah, saat itu juga kamu menjadi tertarik dan akhirnya membeli UC 1000. Nah, di sini kamu membeli produk itu bukan karena diri kamu sendiri, bukan karena iklan atau produknya, manfaatnya, melainkan dari teman kamu, dari situasi saat itu. Maka dari itu, pengaruh situasional adalah kekuatan sesaat yang tidak berasal dari dalam diri seseorang atau berasal dari produk atau merek yang dipasarkan, melainkan berasal dari stimulus atau rangsangan atau situasi dari luar. Perilaku konsumen dikategorikan menjadi 4 situasi, yaitu situasi komunikasi, situasi pembelian, pemakaian, dan disposisi. Yang pertama ialah situasi komunikasi. Situasi komunikasi adalah suasana atau lingkungan di mana konsumen memperoleh informasi atau melakukan komunikasi. Komunikasi yang dilakukan bisa bersifat pribadi atau non-pribadi. Misalnya saat kamu melihat acara di televisi dan setelah itu ada iklan. Nah, di situ ada iklan Sprite yang menawarkan kesegaran di siang hari bersama teman-teman. Nah, mulai saat itu kamu tertarik nih, karena pada saat itu lagi panas-panasnya, akhirnya kamu tertarik untuk beli Sprite itu. Lalu yang bersifat non-pribadi atau kelompok lah, ketika kamu sedang berada dalam gerombolan atau sedang nongkrong sama teman-teman kamu dan membicarakan merek rokok apa yang paling enak itu. Nah, menurut teman-teman kamu situ yang paling enak adalah misalnya Surya. Nah, mulai dari situ kamu terstimulus nih, ada rangsangan bahwa ini loh rokok Surya yang paling enak bagi kalangan di situ. Nah, jadi kamu mengkonsumsi atau membeli produk Surya. Nah, oleh karena itu, situasi di mana konsumen menerima informasi itu berdampak pada perilaku mereka, perilaku konsumsi atau pembelian mereka. Selanjutnya ada situasi pembelian. Situasi pembelian adalah lingkungan atau suasana yang dihadapi konsumen ketika membeli produk dan jasa. Misalnya ketika kamu mengajak temanmu untuk menemani membeli sepatu di toko sepatu atau di mall. Nah, di situ kamu tertarik dengan salah satu sepatu yang menurutmu keren dan menunjang penampilanmu. Namun ketika kamu bertanya pada temanmu, ini bagus enggak? Dan ternyata temanmu bilang, jangan pakai itu jelek untuk kamu. Nah, di situ kamu nggak jadi beli itu, malah membeli merek yang lainnya atau sepatu yang bentuk lainnya seperti itu. Atau di toko yang kamu hampiri ternyata tidak ada sepatu yang kamu harapkan, kamu inginkan. Akhirnya ya sudah, kamu membeli seadanya di situ yang menurutmu keren lah, walaupun
tujuan kamu membeli Converse misalnya, namun tidak ada yang model yang kamu harapkan. Nah, oleh karena itu, situasi di mana pembelian dilakukan itu dapat mengaruhi perilaku konsumen. Selanjutnya, situasi pemakaian. Situasi pemakaian disebut juga sebagai situasi penggunaan produk dan jasa, bukan situasi atau suasana ketika konsumsi terjadi. Dengan menggunakan pengetahuan ini, pemasar dapat mengkomunikasikan bagaimana produk mereka menciptakan kepuasan konsumen dalam setiap situasi pemakaiannya. Misalnya, baru-baru ini studi menemukan bahwa mengkonsumsi 2 porsi 1,5 kali serial berbasis oat sehari dapat menurunkan kolesterol. Maka dari itu, serial Cheerios berbahan dasar gandum. Iklan baru-baru ini menggambarkan seorang ayah pulang terlambat dari kantor dan makan malam Cheerios. Ketika ditanya mengapa oleh putrinya yang masih kecil, dia menjawab karena rasanya sama enaknya di malam hari. Ini menunjukkan bahwa serial gandum serial Cheerios Oat ini bisa dikonsumsi kapanpun dan oleh siapapun karena memiliki manfaat untuk menurunkan kolesterol. Jadi situasi pemakaian ini adalah kamu membeli produk itu berdasarkan tujuan kamu memakainya itu untuk apa. Contoh lainnya adalah ketika kamu mau ke pesta, itu kamu membeli baju yang khusus untuk pesta, yang cocok untuk pesta, bukan baju untuk olahraga ataupun baju kerja. Selanjutnya, situasi disposisi. Situasi disposisi itu merupakan perihal pembuangan atau hasil akhirnya. Mau diapakan barang tersebut jika sudah selesai digunakan. Sebagai contoh nih, kamu membeli produk kecantikan Body Shop karena kemasannya yang ramah lingkungan, maka jika produknya habis, kamu bisa mengembalikan kemasannya ke toko dan kamu bisa mendapatkan diskon untuk pembelian berikutnya. Oleh karena itu, situasi disposisi juga akan mempengaruhi keputusan pembelian dari konsumen. Nah, pada tabel ini kita melihat bagaimana situasi pembelian dan aktivitas pemasaran itu membentuk karakter individu. Sebagai contohnya, social surrounding. Jadi ketika kamu misalnya pergi belanja sendirian, terasa akan lebih hemat daripada kamu belanja dengan teman-teman kamu. Kamu menjadi perilakumu juga ikut jadi memilih misalnya pakaian yang kualitasnya bagus atau pakaian yang modelnya bagus, itu akan menambah jumlah pengeluaran kamu. Nah, oleh sebab itu, hal ini tentunya akan mempengaruhi gaya hidupmu yang boros ketika bersama teman-teman kamu. Nah, karena gaya hidupmu bersama teman-temanmu itu akan berpengaruh terhadap konsumsimu atau kebutuhanmu. Kamu akan membeli produk atau memilih produk yang kualitasnya benar-benar tinggi. Hai, saya Novia Tripunatasari akan menjelaskan mengenai karakteristik situasi dan perilaku konsumsi. Terdapat dimensi yang mempengaruhi karakteristik perilaku konsumen. 5 dimensi atau karakteristik utama adalah lingkungan fisik, lingkungan sosial, perspektif waktu, definisi tugas, dan antaset negara bagian. Karakteristik ini telah dipelajari di Amerika Serikat. Tapi sebagai pemasar, kita tidak boleh berasumsi bahwa setiap negara memiliki karakteristik yang sama. Karena pada kenyataannya, setiap negara memiliki karakteristik masing-masing. Yang berikutnya adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik itu meliputi dekorasi, suara, aroma, pencahayaan, cuaca, dan konfigurasi barang dagang atau bahan lain di sekitar objek stimulus. Lingkungan fisik adalah jenis pengaruh situasi yang banyak digunakan, terutama untuk aplikasi retail. Pada Consumer Insight 13.1 itu menjelaskan lebih lanjut ke salah satu aspek lingkungan retail fisik, yaitu manekin. 42% konsumsi yang disurvei dalam penelitian terbaru menyatakan bahwa apa yang mereka lihat yang terpampang di dalam manekin itu akan mempengaruhi pembelian mereka. Nah, yang berikutnya adalah faktor retail eksternal seperti arsitektur, penataan, dan bermacam-macam pengecer merupakan pengaruh penting pada pengalaman belanja konsumen. Pada gambar pertama itu adalah gambar mengenai bisnis modern. Pada
gambar ini dapat kita lihat bahwa pemilik toko itu mendesain ruangannya sedemikian rupa sehingga pelanggan akan merasa nyaman dan akan merasa ingin berlama-lama di dalam toko ini. Dan pada gambar yang kedua itu merupakan gambar seorang penjual yang memberikan diskon pada produk-produknya. Dan untuk penataan diskon pada produk-produknya ini si pelanggan membuat produknya itu penataannya setara, jadi tidak ada yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Suasana toko itu mempengaruhi penilaian konsumen dan juga kualitas toko dan juga citra dari toko itu. Dan juga telah terbukti mempengaruhi suasana hati pembeli dan juga kesediaan pembeli untuk berkunjung dan juga berlama-lama di dalam toko. Nah, berikutnya adalah tipologi of service environment. Pada gambar 13.2 ini harus diimplementasikan dengan benar. Ini menunjukkan bahwa fisik lingkungan di Starbucks lebih penting bagi pengalaman layanan. Apa yang ditunjukkan gambar itu adalah bahwa kepentingan relatif dari fitur fisik yang nyata meningkat saat seseorang bergerak ke konsumsi hedonis yang diperpanjang pengalaman. Lalu yang berikutnya adalah komponen lingkungan fisik. Yang pertama itu adalah warna. Karakteristik warna tertentu menciptakan perasaan gembira dan gairah yang berhubungan dengan perhatian. Warna-warna cerah itu lebih membangkitkan gairah daripada warna kusam, dan warna hangat seperti merah dan kuning lebih menggairahkan daripada warna-warna dingin seperti biru dan abu-abu. Warna mana yang paling baik untuk interior toko? Jawabannya adalah tergantung untuk warna interior yang dominan warna-warna sejuk, atau misalnya biru, yang mungkin harus digunakan karena mereka meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Dan untuk yang berikutnya adalah aroma. Semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa bau dapat mempengaruhi belanja konsumen. Suatu studi kasus itu menunjukkan bahwa lingkungan beraroma menghasilkan niat yang lebih besar untuk seseorang ingin mengunjungi kembali suatu toko. Dan terdapat studi juga yang menemukan bahwa adanya aroma tertentu dalam pengaturan retail itu dapat meningkatkan kesenangan, gairah, waktu yang dihabiskan, dan uang yang akan dihabiskan bagi pengecer. Dan yang berikutnya adalah musik. Musik itu mempengaruhi suasana hati konsumen, yang mempengaruhi variasi konsumsi perilaku baik dalam pengaturan pengecer tradisional dan dalam pengaturan online. Pada tabel 13.1 ini menunjukkan bahwa musik yang lambat itu meningkatkan margin kotor untuk suatu restoran hampir 15% per kelompok pelanggan dibandingkan dengan musik cepat. Tapi kita tidak dapat menyimpulkan bahwa setiap restoran harus memasang musik yang lambat. Mungkin musik lambat akan membuat pelanggan merasa rileks dan ingin lebih berlama-lama di dalam toko. Dan yang berikutnya adalah crowding. Crowding umumnya menghasilkan hasil negatif untuk kedua gerai, retail dan konsumen. Semakin banyak orang memasuki sebuah toko atau semakin banyak ruang toko itu diisi dengan barang dagang, semakin banyak persentase pembeli akan merasa menjadi ramai, terbatas, atau sesak. Pemasar harus merancang dengan cara yang akan membantu mengurangi persepsi konsumen tentang keramaian. Terima kasih.